Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat beriring salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersama kami di channel Muhasabah Qalbu yang membahas kajian-kajian Islam, nasihat-nasihat Islam, pencerahan hati. Pada kali ini kita akan mengkaji yaitu tentang keistimewaan perempuan di dalam Al-Quran. Harapan dan doa semoga kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada zaman jahiliyah, wanita dipandang rendah, budak nafsu, bahkan tidak berarti sama sekali. Dahulu kelakuan para kafir Quraisy terhadap perempuan sangatlah keji, karena tidak mengizinkan perempuan untuk hidup. Oleh sebab itu, pada zaman jahiliyah, setiap orang tua yang melahirkan anak perempuan akan membunuh anaknya hidup-hidup. Hal ini terdapat dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 58-59. Dan apabila seseorang dari mereka diberi kabar dengan kelahiran anak perempuan, hitamlah, merah, padamlah mukanya dan dia sangat marah. Ia menyembunyikan dirinya dari orang banyak disebabkan buruknya berita yang disampaikan kepadanya. Apakah dia akan memeliharanya dengan menanggung kehinaan, ataukah akan menguburkannya ke dalam tanah hidup-hidup? Ketahuilah alangkah buruknya apa yang mereka tetapkan itu. Keistimewaan perempuan dalam Islam, sebagaimana laki-laki, hak perempuan juga terjamin dalam Islam. Pada dasarnya segala menjadi hak laki-laki, ia pun menjadi hak perempuan. Agamanya, hartanya, kehormatannya, akalnya, dan jiwanya terjamin dan dilindungi oleh syariat Islam, sebagaimana kaum laki-laki selain hal tersebut. Perempuan memiliki keistimewaan tersendiri di mata Islam. Di antara keistimewaan tersebut yaitu 1. Pendamping dan pelengkap laki-laki. Keistimewaan perempuan dalam Islam adalah sebagai pendamping atau pasangan dari seorang laki-laki. Kodrat wanita dalam Islam bukan bawahan ataupun atasan yang bisa diperlakukan seenaknya, sebagaimana terdapat dalam Al-Quran surah Al-Hujarat ayat 13. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. Yang kedua, ketika menjadi ibu, derajatnya lebih tinggi. Keistimewaan yang lain ialah jika seorang perempuan sudah menjadi seorang ibu, maka derajatnya akan lebih tinggi dari ayah untuk anaknya. Bahkan keistimewaan yang lebih tinggi ialah surga, anak-anaknya ada di bawah telapak kaki ibu. Dalam suatu riwayat dijelaskan tentang seseorang yang bertanya kepada Rasulullah SAW, siapakah yang harus dicintai terlebih dahulu? Maka Rasulullah SAW menjawab, ibumu. Pertanyaan tersebut diulang sampai 3 kali dengan jawaban yang sama, dan setelah ditanya yang keempat kalinya, baru kemudian Rasul menjawab, ayahmu. Kemudian yang ketiga, perempuan salehah akan masuk surga, sebagaimana terdapat dalam hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seorang wanita telah melaksanakan salat 5 waktunya, menjalankan puasa, menjaga kemaluannya, dan taat pada suaminya, maka dia akan masuk surga dari pintu manapun yang dia sukai. Demikianlah keistimewaan perempuan. Selanjutnya, keistimewaan perempuan pada sisi biologis. Yang pertama, kehormatan perempuan dilindungi dalam Islam. Dalam Islam, wanita sangat dilindungi kehormatannya, seperti firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 59. Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu.
dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kemudian yang kedua, bisa mengandung dan melahirkan. Allah memberikan keistimewaan kepada perempuan dengan kepercayaan untuk bisa mengandung dan melahirkan, serta mendapat banyak pahala karena hal tersebut. Hal ini dijelaskan dalam firman Allah pada Al-Quran Surah Al-Ahqaf ayat 15. Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang tua ibu bapaknya. Ibunya mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah pula. Mengandungnya sampai menyapinya adalah 30 bulan, sehingga apabila dia telah dewasa dan umurnya sampai 40 tahun ia berdoa, "Ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku, dan supaya aku dapat berbuat amal saleh yang Engkau ridhoi. Berilah kebaikan kepadaku dengan memberi kebaikan kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertaubat kepada Engkau, dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang bersedar diri." Kemudian yang selanjutnya, yang ketiga adalah dapat menyusui. Seorang perempuan diberi keistimewaan oleh Allah dapat menyusui anak-anaknya serta mendapat pahala kebaikan luar biasa. Banyak dari air susuan yang diberikan pada bayinya, seperti terdapat dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 233. Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama 2 tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya, dan seorang ayah karena anaknya, dan waris pun berkewajiban demikian. Selanjutnya yang keempat, bahwasanya keistimewaan perempuan dia berhak mendapat mahar. Keistimewaan perempuan apabila akan dinikahi oleh laki-laki adalah mendapat mahar, seperti firman Allah dalam Al-Quran Surah An-Nisa ayat 4. Berikanlah mas kawin atau mahar kepada wanita yang kamu nikahi sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari mas kawin itu dengan senang hati, maka makanlah, ambillah pemberian itu sebagai makanan yang sedap lagi baik akibatnya. Itulah beberapa keistimewaan perempuan di dalam Al-Quran dan di dalam Islam. Semoga perempuan-perempuan ini tetap bersyukur atas nikmat-nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.